Sekarang lagi rame nih soal makanan sampai anggota dewan ikut-ikut komentar. Jadi kisahnya di Kelapa Gading itu ada satu restoran, nama restorannya Babi Abu. Ya karena lokasinya di Kelapa Gading dan sebagian besar warga di sana mungkin biasa mengkonsumsi daging babi atau apa karena memang bukan muslim. Mereka restoran itu bikin sebuah menu yang agak menarik. Jadi menunya adalah masakan yang menggunakan bumbu masakan Padang, tetapi bahan dasarnya babi, namanya babi ambu. Mereka itu sudah jelas-jelas mengatakan bahwa ini adalah produk non halal. Jadi semua orang Muslim tahu bahwa bahan dasarnya itu mungkin dari daging babi karena jelas-jelas mereka mengatakan ini produk non halal. Misalnya ada nasi babi bakar, ada nasi babi rendang, ada nasi rames babi ambo dan lain-lain. Jadi bahan dasarnya memang babi. Masalahnya adalah orang-orang atau ada beberapa orang yang ribet, yang kemudian merasa tersinggung, merasa bahwa ini adalah tindakan yang tidak benar. Salah satunya adalah Helmi Felix. Helmi ini men-tweet di Twitter bahwa ini adalah tindakan sejenis penghinaan katanya. Sejenis mendegradasi masakan Padang kemudian menyebabkan citra masakan Padang yang selama ini dicitrakan sebagai masakan halal bisa berubah. Bukan cuma Helmi. Ustadz yang ngetop di Twitter itu ada juga Gus Pardi, anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Barat II juga ikut-ikutan komentar. Gus Pardi berkomentar adalah bahwa tindakan ini tidak bisa dibenarkan. Ini tindakan yang melanggar etika. Bahkan Gus Pardi, seorang anggota dewan, meminta pengusaha restoran itu untuk minta maaf karena tindakannya keliru, karena tindakannya salah, sebab memasak babi dengan bumbu rendang, memasak babi mungkin dengan bumbu gulai yang biasa digunakan di masakan-masakan Padang. Gue sih heran, jujur gue heran. Kok mereka ngeribetin soal ini? Bahwa ada ciri masakan Padang atau restoran Padang dengan ciri-ciri seperti itu. Ya itu biasa saja. Tapi ada sebuah kreativitas yang mengkreasi masakan itu dengan bahan dasar babi. Masalahnya gimana? Toh udah jelas-jelas restoran itu juga sudah menjelaskan dalam halaman daringnya karena memang dijual online juga atau di restorannya sendiri bahwa ini adalah masakan non halal. Jadi kalau ada umat muslim yang beli masakan itu jelas yang pertama dia nggak bisa baca, yang kedua emang pengen nyobain babi kali ya. Jadi nggak perlu aneh. Yang gue bingung kok soal-soal kayak gini menjadi perhatian seorang anggota DPR gitu. Apakah ada sebuah kesalahan kalau orang masak babi dengan rendang, masak daging babi dengan bumbu gulai dan lain-lain. Kalau masak daging biawak dengan rendang, dengan cara rendang boleh nggak? Rendang biawak. Kalau masak daging ular disebut rendang ular boleh nggak? Atau daging-daging yang lainnya. Kan lucu. Yang ingin gue bilang begini, lo tahu nggak siomay? Tahu nggak bakpao? Tahu nggak hotdog, burger? Mungkin di negara asalnya siomay, bakpao itu juga bahannya atau isinya daging babi. Ada yang berisi daging babi. Kan ketika ditarik atau diterjemahkan atau diaplikasi di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya muslim, kan siomaynya bisa diganti dengan ikan atau bakso bisa diganti dengan daging sapi. Nggak masalah. Nggak ada tuh orang Cina yang protes. Woi, itu melanggar tradisi Tiongkok karena siomay itu harus dari daging babi. Nggak ada.
Kenapa? Mereka cuma melihat bahwa ini sekedar makanan. Kalau lo punya tradisi atau punya kreasi lain, ya monggo-monggo saja, asal bumbu lo pas gitu loh. Burger atau ham gitu loh, atau hotdog, mungkin saja sosisnya dari daging babi. Kalau misalnya di negara-negara luar, di Indonesia itu diganti dengan beef, nggak masalah. Yang gue heran, kenapa orang sekelas anggota DPR kok ngeributin soal-soal perintil-perintal begini. Bahkan analisanya Gus Pardi lucu. Ini motifnya apa? Kok menjual masakan Padang berbahan daging babi? Ya motifnya jelas lah, polkadot. Enggak, maksud gue motifnya adalah dagang. Ini cuma dagang, ngambil segmentasi konsumen yang memang terbiasa mengkonsumsi daging babi. Dan mereka pasti bukan muslim. Jadi masalahnya di mana? Apakah dengan begitu masakan Padang jadi runtuh wibawanya? Jadi kemudian hilang karismanya? Ya enggak juga. Sederhana tetap rame. Beringin tetap rame. Padang Jaya tetap rame. Santai-santai aja. Karena memang kita yakin masyarakat nggak bodoh, nggak tolol. Kalau mereka ingin makan makanan yang non halal, ada tempatnya. Kalau mereka ingin makan makanan yang halal, ada tempatnya. Dan jelas-jelas Babi Ambo itu jelas-jelas sekali lagi mengatakan bahwa ini produk non halal. Nggak ada maksud aneh-aneh di situ. Cuma minjem bumbu rendang, cuma minjem bumbu gulai, cuma bahan dasarnya diganti dengan daging babi. Dan menurut gua sah-sah aja karena ada konsumen kita yang memang terbiasa mengkonsumsi daging babi. Dan bagi ajaran agamanya ini juga bukan sesuatu yang haram, biasa-biasa saja. Gue ingin mengatakan gini deh, kalau memang kita ingin memperkenalkan makanan kita, diplomasi kuliner kita ke seluruh dunia, jangan dibiasain deh pikiran-pikiran kayak gitu ini, kayak begini ini mendominasi ruang sosial kita. Pikiran-pikiran cepat ini jangan dibiasain tumbuh dan berkembang di antara kita. Kenapa? Karena nanti kita akan dikenal sebagai warga yang cepat, warga yang emosional, seolah-olah bahwa itu adalah khusus untuk orang Minang saja atau khusus untuk orang Islam saja. Akibatnya apa? Akibatnya diplomasi kuliner kita nggak akan bisa berjalan. Kita tahu di Indonesia sudah ada sushi, sudah ada pizza, bahkan ada ayam goreng Kentucky, yang ayam cuma ditepungin doang, ada bulgogi masakan Korea, dan lain-lain. Itu adalah diplomasi kuliner. Masakan-masakan dari kebudayaan-kebudayaan lain masuk ke Indonesia, disesuaikan dengan cita rasa lokal, dan kemudian kita mengkonsumsinya dengan biasa-biasa saja. Begitupun kalau seandainya Indonesia mau mengekspor atau diplomasi kuliner agar orang-orang di seluruh dunia mengenal tentang cita rasa masakan Indonesia, ya kita harus memberikan ruang kepada mereka, pada chef, pada restoran untuk bisa mengadaptasi berbagai cita rasa makanan itu sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan lokalnya. Kalau misalnya jual masakan Padang di Shenzhen atau di Shanghai, wajar kalau masakan Padang di sana misalnya pakai menu babi atau katakanlah pakai daging babi. Agar apa? Agar diplomasi kuliner kita bisa dikenal oleh masyarakat seluruh dunia. Itu yang paling penting untuk diperhatikan. Jadi gua rasa ya, ini kadang-kadang orang-orang baper yang ingin menarik segala sesuatu dalam konteks beragama, dalam konteks ini. Enggak lah, jangan terlalu cepat gitu melihat persoalan ini. Harusnya bangga. Tuh lihat, masakan yang dikreasi oleh nenek moyang kita ternyata bisa diterapkan di berbagai jenis bahan dasar, yang dari babi, yang dari daging sapi, yang dari daging kerbau misalnya.
atau bahan dasar lainnya. Dan itu menumbuhkan kebanggaan masyarakat Minang karena rasa rendang yang diakui paling enak sedunia itu ternyata cocok untuk segala lidah. Kalaupun bahan dasarnya bisa diganti-ganti. Buat kita itu kebanggaan. Kalau ada orang di Jerman makan pecel, itu kebanggaan. Sama bangganya orang-orang Cina gitu, yang melihat ternyata di Indonesia bakpao, siomay itu menjadi makanan sehari-hari kita. Bahkan mie ayam menjadi makanan sehari-hari kita sekarang. Artinya apa? Artinya diplomasi kuliner juga bagian dari diplomasi kebudayaan. Syaratnya satu, lepasin pikiran-pikiran cupet lo. Lepasin pikiran-pikiran dangkal lo dan menarik segala sesuatu dalam konteks keributan halal dan haram. Monggo yang memang tidak mengkonsumsi daging babi, silahkan. Tetapi yang mengkonsumsi ya jangan disalah-salahin dong. Atau jangan dicariin dicariin alasan untuk menghina-hina mereka. Salah kalau kayak gitu. Lo termasuk orang yang tidak percaya diri. Dan kita tidak akan berkembang ke seluruh dunia kalau cara berpikir cupet ini terus-menerus kita pertahankan. Cobain aja deh, kalau lo memang terbiasa mengkonsumsi daging babi, mungkin babi Ambo itu boleh juga jadi salah satu pilihan. Kalau gue sih ya jelas-jelas nggak makan, gue kan muslim. Gitu. Sama kayak Gus Pardi. Tapi buat gue nggak masalah kalau ada restoran yang menjual menu itu. Itu bedanya. Gue Eko tadi hanya mengajak Anda berpikir. Kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.